Ya udah biru-biru lah, kita saling tendang. Sampai saking keselnya aku sampai ambil dia berkali-kali kayak gitu. Saking aku harus kuat gitu pendirian aku ya. Sampai si cewek itu ngirimin lagi sihir. Aku yakin cewek itu nggak bakalan diam. Aku mirip dia bang. Badanku semakin hari semakin kurus. Rambutku tuh tumbuh sedikit putih-putih gitu bang. Ya itu aku ditinggalin. Saat aku sakit itu dia pergi ninggalin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan host yang fenomenal, bombastis, dan paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya lebih tampan dari host sebelumnya. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah mengguna-guna seseorang. Wow. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Kak Eva. Betul. Ya, Kak Eva, terima kasih, suaranya halus ya. Sampai gak kedengeran di kuping. Oke, Kak Eva, terima kasih nih buat waktunya udah mau hadir di studio saya. Pastinya buat cerita ya. Iya. Itu benar Kak, ya, pernah mengguna-guna seseorang gitu ya? Ya, kejadiannya di umur aku 17 tahun bang. Oke. Langsung aja kalau gitu Kak Eva, silahkan. Jadi umur aku 17 tahun dulu itu aku pernah jatuh cinta gitu ya. Aku punya cowok, tapi ini cowoknya orang luar. Dia orang Kanada. Di situ aku mungkin pertama kali suka sama dia. Aku shock ya, mungkin karena orang bule itu kebiasaannya aku nggak ngerti. Suatu hari aku pernah mergokin dia itu di hotel gitu, dia inilah sama cewek kayak gitu ya. Di situ aku shock bang, aku shock, patah hati, namanya aku cinta banget sama dia gitu ya. Terus ketahuan dia kayak gitu, aku depresi tuh bang, aku depresi. Ya orang patah hati gimana sih, namanya umur 17 tahun gitu ya. Di situ aku nginep di kosan teman aku gitu kan, cerita pacar aku nih kayak gini kelakuannya kayak gitu. Terus di situ tuh teman aku tuh kedatangan temennya ini punya masalah rumah tangga lah. Akhirnya dia berdua nih pergi ke dukun di Karawang. Nah karena aku lagi galau terus, Eva lu ikutlah, ayo, daripada lu galau aja sini, ayo kita ikut jalan-jalan kayak gitu. Pergilah kita ke Karawang nih kan. Nyampe di Karawang nih aku baru ternyata itu rumah dukun. Nah pas sambil duduk-duduk gitu nungguin mereka gitu, otakku mulailah masuk setan tuh kan. Aku kepikiran pacarku ini aku bikin gila aja kali ya. Gila kayak orang gila di jalan gitu bang. Gila-gila yang orang gila lah gitu. Kepikiran tuh ke situ. Akhirnya udah kelar dia kan, aku ngomong lah tuh kan, bah aku mau bikin gila orang, aku sakit hati gitu. Terus kata si abahnya, kamu siap, kamu bisa itu resikonya. Namanya juga bocil ya, 17 tahun, aku bilang siap. Kata dia ya udah, syaratnya kamu jangan temuin dia selama 1 minggu. Jadi kamu harus nggak boleh ketemu. Kalau udah 1 minggu itu kamu nggak ketemu, dia gila benernya di jalan gitu. Dia berakhir akan di jalan. Akhirnya udahlah aku pulang tuh ya bang, ke kosan lagi kan. Udah aku sehari 2 hari gitu kan jenuh ya bang. Walaupun galau aku tetap aja jenuh. 3 hari 4 hari aku nggak kuat bang. Akhirnya aku keluar lah kan. Aku jalan lah sama temenku itu.
pas aku keluar, orang-orang itu pada ngomong, Eva lu dicariin pacar lu no. Udah kayak orang gila dia, sambil megang-megang botol bir, sambil mukanya udah gak karuan aja bang. Udah semrawut lah bentukannya. Aku ntar setiap ketemu kemana gitu pasti pada ngomong, Eva lu dicariin kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh bang, aku ketemu sama dia akhirnya. Sampai dia tuh meluk aku, ketemu gitu, mohon-mohon gitu, gak mau ngelepasin aku lagi. Akhirnya udahlah aku balikan lagi itu kan sama dia. Udah kan 4 hari ini aku gak ketemu kan, nah dia gak gila bang, cuman udah setengah gila aja gitu. Di situlah berjalan hubungan aku sama dia kan gitu. Sampai di sekitar 5 tahun aku berjalan sama dia, dan di perjalanan itu aku ngelihat hidup dia berantakan bang. Kerjaannya nggak keurus. Dia punya showroom mobil gitu kan, warisan bapaknya itu di sana, nggak keurus, terlantar. Terus keluarganya juga, ya hidupnya berantakan aja. Aku lihat dia nggak bisa jauh dari aku, kayak harus dengar suara aku. Dulu kan masih zamannya wartel gitu ya, jadi dia pergi ke wartel buat nelpon dengar suara aku, jadi kayak kecanduan gitu. Itu setiap hari bang. Jadi dia kalau pulang ke negaranya itu, dia paling 5 hari bang, lama 2 minggu paling 5 hari. Sampai aku gedek bang, gedek ngelihat dia pengen kesini terus, karena aku terganggu di sini ya. Sampai akhirnya hidupnya berantakan. Aku kasihan, udah di 5 tahun itu udah gembel lah dia. Duitnya habis buat tinggal di sini terus. Aku bilang, namanya kan Adel, aku tuh jahat sama kamu loh. Aku tuh ngeginiin kamu, aku bilang gitu. Aku tuh pakai guna-guna. Saking aku kasihan ngelihat dia gitu, hidupnya berantakan. Kaget lah dia kan. Ya udah kalau gitu sekarang juga kita pergi cari dukun itu katanya. Akhirnya aku pergi bang ke Karawang tuh. Saat itu juga, saat itu aku ngomong, udah ke Karawang, alhamdulillahnya tuh dukun masih hidup ya. Terus si dukun itu udah diminta dicabut. Jadi kalau nyabutnya itu harus dengan mahar pertama aku bayar misalnya 500.000, itu aku harus bayar lagi 500.000 bang. Sama, aku harus inget waktu itu kan. Jadi aku inget, terus pakai fotonya ditaruh di mana, aku harus inget. Akhirnya udah dicabut lagi tuh, dan alhamdulillah setelah dicabut itu sampai detik ini aku udah nggak pernah lihat dia lagi. Ya 5 tahun hidup dia ya rusak lah sama hal kayak gitu. Setelah dia pergi ke negaranya, aku ngejalanin hidup aku. Nikah lah aku kan sama suami aku yang pertama. Aku hidup bahagia lah di pernikahan aku yang itu, sampai ada titik aku kayak nungguin, gua tuh pernah jahat sama orang. Kok itu nggak ada gitu. Itu lagi aku bahagia-bahagianya di pernikahan aku yang ke-9 tahun. Aku pernah duduk sambil inget dosa aku yang itu. Berjalan sampai di usia pernikahan aku 11 tahun itulah awalnya. Di 11 tahun itu suami aku nggak tahu, tiba-tiba aku denger gitu ya, dia selingkuh sama partner bisnisnya. Dari situ mungkin si partner bisnisnya ini cemburu sama aku kali gitu ya, dia pengen dinikahin gitu, tapi si suamiku ini nggak mau nikahin dia. Karena katanya ada aku sama anaknya gitu kan. Dan si cewek ini nggak diem aja, dia main sihir lah gitu. Aku nggak percaya bang waktu itu. Kalau si cewek itu, ya apa yang dikatain suamiku itu, kalau si cewek itu main sihir lah gitu, nyihir aku untuk misahin gitu. Tapi emang kalau sekarang aku pikir waktu itu dampaknya ya aku berantem, kayak aku tuh nggak pernah berantem sama dia ya. Tapi nanti kalau ketemu tuh aku berantem bang. Kayak dipaksa berantem kayak gitu, dan setiap ketemu aku pasti berantem. Sampai akhirnya aku cerai sama dia. Aku masih nggak percaya tuh soal magic gitu kan, soal sihir. Aku dipisahin sama sihir itu aku nggak pede banget sih lo gitu kan, nggak percaya.
Setelah cerai berantakan rumah tanggaku, terus anak-anak juga ya hidupnya berantakan lah, namanya juga cerai ya bang. Hidupnya berantakan aja semuanya. Aku juga tertatih-tatih lah, harus hidup mandiri, biasa hidup dibiayain terus harus mandiri gitu, terseok-seok lah gitu. Sampai akhirnya aku untuk nenangin pikiran gitu, aku kabur tuh ke Subang. Karena keluarga aku kan banyak di sana ya. Kata ibuku tuh udah pulanglah ke sini ke Subang, tenangin pikiran kamu katanya. Aku bawa lah anak-anak tuh bang ke Subang. Setelah di Subang tuh aku buka usaha di sana kan. Usaha namanya buka usaha grosir sembako. Sambil nenangin pikiran ya. Ini karena aku ngerasa kehilangan banyak gitu ya. Rumah tangga aku berantakan, anak-anakku juga hidupnya jadi nggak keurus. Bapaknya juga, ya namanya juga lagi gila cewek ya. Nggak bakalan inget sama anaknya kayak gimana. Nggak ngebiayain jadinya. Setelah aku punya usaha grosir nih, kan banyak sales-sales tuh ya bang. Nah di usaha grosir ini, namanya di daerah, aku tinggal di daerah, itu lumrah sama hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak ini nih pertamanya. Pas awal-awal buka itu mungkin tokoku kan rame ya. Sebulan 2 bulan itu karena semua orang pasti belanja ke situ, ke toko aku karena gede bang. Aku buka toko itu di modal 300 juta waktu itu. Untuk grosir sembako besar lah segitu ya. Jadi toko-toko grosir-grosir lain tuh ngambil di toko aku. Nah disitulah awal mulanya itu. Mungkin buat orang mungkin persaingan bisnis ya. Jadi ngirimlah yang kayak gitu. Mungkin merasa tersaingi sama tokoku. Pas ada kiriman itu, mungkin ke aku nggak kena, ke toko nggak kena, ke anak-anakku kena bang. Waktu itu anak-anakku sampai jatuh sakit dua-duanya. Yang satu yang bayi, yang masih 2 tahun itu sampai diopname di rumah sakit 3 hari. Dia muntah terus bang, sehari bisa 12 kalinya muntah dia. Akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Yang satu demam, nggak berhenti bang. Ntar sehari sembuh, 2 hari sakit, sehari sembuh, 2 hari sakit, terus aja kayak gitu, dua-duanya. Sampai mungkin ibuku nangkep ini nggak wajar kayaknya. Sampai dia ngomong, Eva, kamu harus puasa deh. Ini anak kamu nggak wajar. Terus yang anakku yang 3 hari opname itu bang, aku tanya ke dokternya, dok ini sakit apa sebenarnya? Dokternya tuh nggak tahu. Sampai aku bingung, kok bisa dok nggak tahu? Ini kan aku udah 3 hari nginep di sini, anaknya dirawat, kok nggak ketahuan? Emang nggak dicek apanya, apa virus atau apa gitu ya? Nggak ada. Mungkin saking bingungnya mau ngejelasin kali ya. Jadi dia bilang nggak tahu. Jawaban rumah sakit nggak tahu. Akhirnya aku keluar dari rumah sakit dan aku puasa waktu itu. Aku puasa mati geni 3 hari 3 malam bang. Aku nggak makan, nggak minum aku. Jadi aku pergi. Karena aku kan kalau lagi tapak gitu biasanya aku pergi ke kuburan yang sakral lah gitu ya. Jadi aku biar tenang gitu kan, maksudnya tuh biar dapet tenang gitu. Akhirnya aku pergi lah masih di daerah Subang makamnya itu. Aku di situ 3 hari dan alhamdulillah setelah pulang dari situ anakku udah sehat semuanya, nggak pernah kena sakit lagi hal kayak gitu. Setelah udah berjalan kayak gitu, aku masih aktivitas di toko kayak biasa. Namanya aku di toko itu kan banyak sales cowok ya. Ya kita ngobrol aja biasa. Mungkin kalau di daerah itu ngelihat ini janda punya usaha gede gitu kan. Pasti aja ada yang suka ngedeketin kayak gitu bang. Ada aja gitu yang ngajak ini yang itulah. Cuman aku nggak pernah gubres gitu ya karena emang waktu itu aku nggak kepikiran untuk nikah lagi karena aku fokus lagi enak usaha kayak gitu, nikmatin hidup aja. Aku hidup 11 tahun ngurusin suami, udah gitu disia-siain lagi gitu kan. Aku lagi enjoy aja sama hidup aku waktu itu.
Pokoknya ada ya setiap sales apa orang yang dari Jakarta kadang dia datang ke toko aku ngajak jalan gitu kayak gitu. Tapi aku selalu tolak dengan baik lah gitu, dengan halus. Sampai ada satu sales gitu. Dia masih muda umurnya waktu itu di 21 apa 22 gitu. Aku 30, pokoknya beda sama aku tuh 11 tahun. Nggak tahu apa yang di pikiran dia, mungkin ketakutan kali karena banyak cowok yang deketin aku, mungkin dia takut kalah set gitu, jadi dia akhirnya main lah kayak gitu bang, didukunin aku sama dia biar suka. Terus nggak tahu tiba-tiba di berapa minggu setelah itu tuh aku nikah sama dia. Aku nikah sama dia, aku nikah tuh kayak nggak sadar gitu ya, kayak ini gue nikah bener nggak sih, ini bener nggak sih, sampai jam 1 tuh kan kita mau apa tuh ke apa ucap akad. Aku tuh sampai masih di kamar, aku ini bener nggak sih gue, apa aku batalin aja gitu ya, tapi gimana itu orang-orang udah pada ini itu, sampai aku ini bener nggak ya, aku kayak gitu. Itu ada sejam ya bang, sampai 2 jam, aku jam 2 itu aku masih merenung aja, ini bener nggak gitu. Dan akhirnya aku aduh ini kalau aku batalin nggak enak gitu, kasihan dia malu gitu kan. Akhirnya nikah terjadi, tapi setelah nikah itu aku ya kayak orang sawan, kayak bengong aja 2 hari. Jadi aku pas nikah tuh bukannya kita gimana gitu ya, aku kayak orang ini bengong aja, ini kayak kosong aja pikiran itu, sambil duduk aku sambil nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Udah berjalan itu selama 3 bulan, kadang sambil duduk aku kayak gini nih, aku duduk di kursi sambil ngeliatin dia lagi tidur gitu, kok bisa gue nikah sama dia gitu, sambil ngeliatin itu bener ini ya, mungkin si sihirnya itu kan ada batasnya ya bang, mungkin udah mulai ini gitu ya, udah mulai apa, udah batasnya tuh udah habis kali. Sadar aku kadang sambil duduk ngeliat, mikir kayak gitu. Sampai aku di satu pagi di waktu itu di hari Sabtu bang, di hari Sabtu itu pas hari pasar di Jalan Cagak, jalan-jalan lah aku sama dia pergi makan mie ayam kan, jalan aja gandengan tangan kayak gitu. Tiba-tiba aku ketemu mantan istrinya suamiku. Si mantan istri ini kaget kali kan ngelihat ternyata si mantan suaminya udah nikah lagi gitu. Nah, ribut lah mereka di situ kan, ribut. Aku ngeliatin aja gitu. Udah ribut, udah kita balik lagi kan, udah mereka ngeributin soal anak mereka lah. Udah aku pulang, kita udahlah nggak ada yang terjadi gitu ya, biasa aja. Nah setelah pertemuan di pasar itu 2 minggu kemudian barulah tuh bang, rumah tanggaku udah kayak apa ya, berantem. Itu yang berantemnya tuh bukan berantem yang wajar. Jadi berantem itu wah ngacak-ngacak gitu bang, ngerusak barang, ngerusak seisi toko, ngerusak apa aja gitu, kayak ada akuarium dipecahin, kayak ada apa aja dibanting gitu, ngerusak gitu, barbar berantemnya. Tuh aku berantem sama dia kan, dia kabur tuh bang, ninggalin aku 2 minggu kan, dia kabur. Aku nggak tahu tuh dia kabur kemana kan. Udah aku hari-hari ngejalanin hidup biasa aja tuh, jalanin. Ternyata si suamiku ini pengen balik kali kan dia masih sales tuh kan, dia suka datang ke toko aku, jadwalnya tuh hari Jumat. Jadi kalau dia Jumat lagi jadwal ke toko aku tuh, aku ngomong kamu kapan pulang gitu. Kata dia iya ntar juga pulang katanya gitu. Ya udah tuh, udah aku nggak pernah chatting, nggak pernah nge-WA, nggak pernah apa gitu. Kalau nunggu jadwal dia itu aja ke toko baru kita ngobrol. Ya udah kamu pulang lah. Akhirnya 2 minggu tuh pulang dia bang. Pas pulang ada di HP dia itu di WA, wah ternyata si mantan istri tuh wah membabi buta lah, marahin dia gitu. Ternyata dia tuh ninggalin si mantan istrinya, mungkin pas dia kabur tuh ternyata dia kabur nemuin si mantan istrinya. Pas udah
dia pengen balik lagi ya berarti dia ditinggalin kan mantan istrinya tuh. Iya. Dari situ oh dia ternyata nemuin mantan istrinya kalau ninggalin aku itu. Udah aku nggak marah di situ ya, aku nggak ngerti kenapa aku nggak marah. Udah tuh kami udah rumah tangga lagi tuh, berjalan tuh lumayan lama tuh bang, sekitar 6 bulan aku, sampai akhirnya aku hamil. Nah di hamil aku ini yang hamil aku ke 3 bulan ini mulai lagi lah ada kami berantem gede lagi tuh bang. Aku lagi hamil 3 bulan ya biasa, berantemnya barbar kayak gitu sampai acak-acakan semuanya, sampai ya badan aku tuh, namanya aku badan kecil, suamiku gede gitu ya, dibanting gitu, diseret, kepala aku dijambak gitu bang. Aku lagi hamil kan, sampai akhirnya aku nangis minta tolong sama keluargaku, ini gini gitu, main kasar gitu. Aku minta tolong lah ditengahin gitu, sampai bapakku ngomong ya udah ini harus dipisah, ini harus dipaksa cerai kan, kalau enggak kamu mati nih sama anak kamu nih. Akhirnya tuh aku hamil 3 bulan cerai bang. Udah kebayang gak depresinya aku kayak gimana waktu itu. Udah iya lagi hamil aku cerai gitu, terus berantem mulu kayak gitu. Kabur lagi tuh suamiku tuh, pas lagi berantem tuh udah dia kabur ya, nemuin si mantannya. Udah kabur, aku karena aku toko udah tutup karena masalah mulu gitu, berantem mulu, aku ribut mulu sama dia. Akhirnya aku mundar mandir aja ke Jakarta tuh kan, Jakarta Subang, aku buat refreshing, aku main sama temen-temenku di Jakarta. Ntar aku balik lagi ke Subang berapa hari gitu kan. Nah karena aku depresi berat waktu itu kan, namanya pikiran kalut gitu, namanya lagi hamil lagi kan. Udah aku mikirnya ini aku bisa gila nih kalau aku diem aja. Di umur 4 bulan itu, aku hamil 4 bulan itu bang, aku putusin aku pergi lagi tapak lagi selama 6 hari. Aku pergi ke Cirebon bang, aku pergi tapak di sana selama 6 hari. Jadi aku 24 jam itu aku puasa. Jadi di jam 5 nanti aku makan cuman rebus-rebusan aja. Sejam makan minum udah puasa lagi lanjut selama 6 hari aku kayak gitu. Dan di situ mending aku tenang gitu bang, nggak galau, nggak depresi akunya gitu. Jadi aku bisa ngejalanin hidup agak tenang gitu. Nah di situ suamiku tuh biasa kasih kode-kode pengen balik gitu kan, cuman aku cuekin aja. Sampai di hamilan 7 bulan tuh bang, aku dari Jakarta balik ke Subang kan, aku di rumah nongol dia nongol di gitu. Nah pas dia nongol ini, dia tuh kayak ngegeratakin gitu bang, ngegeratakin laci sampai ke nyariin apalah aku nggak tahu kan. Aku duduk aja di sofa sambil liatin kelakuan dia, sampai dia ke kamar mandi tuh. Pas ke kamar mandi aku penasaran ngapain sih dia ke kamar mandi. Ternyata pas dia lagi gitu bang, lagi ngegeratakin, ada baju aku yang kotor kegantung. Dia lagi mau ngambil celana dalamku, tapi kepergok sama aku. Kamu ngapain, aku gitu. Nggak jadi itu diambil sama dia, aku ikutin ngapain sih dia. Udah akhirnya di situ kita ngomong lah, kayak dia tuh pengen balik gitu. Aku bilang aku nggak mau, aku bisa kok hamil sendiri udah. Terus itu gimana kandungan kamu, kata dia. Ya udah biarin aja, aku bisa sendiri, karena aku keras kepala gitu kan. Ya udah terserah kamu, kata dia. Udah dia pergi tuh bang. Setelah aku lihat itu, aku jadi inget lagi itu. Aku kan punya CD itu ada warna hitam tuh banyak gitu ya, ada 3-nya. Itu nggak ada semua bang. Itu seharian itu aku bongkarin isi rumahku semua, aku cariin. Ini apa kalau digigit tikus, apa dibawa apa gitu, apa nyelip. Sampai ke gudang-gudang aku bongkarin, aku cari celana aku itu. Dan 3-tiganya nggak ada semua bang yang warna hitam itu. Jadi ke situ aku udah agak bisa mencium ini kan. Oh jadi selama ini tuh aku dikerjainnya pakai celana dalam itu. Nah setelah udah nggak lama dari situ nih ya bang, di umur aku 7 bulan hamil ya kan,
nggak tahu tiba-tiba aku tahu-tahu aku udah balikan lagi sama dia. Oh, Aku bisa ya? iya. Aku nggak tahu tiba-tiba aku kok bisa balikan lagi sama dia. Aku nggak sadar itu kan. Udah mau lahiran itu aku pamit sama dia. Aku mau lahiran, aku lahiran di Jakarta bang, aku lahiran sendiri loh bang. Pokoknya ngenes banget, aku udah hidup lahiran sendiri di Jakarta. Nah aku pas aku balik, aku di Jakarta 3 minggu, anakku udah umur 3 minggu berarti kan, aku balik tuh ke Subang. Aku balikan lagi sama dia. Terus dia udah di rumah, aku nggak tahu udah apa yang terjadi sama dia dan mantan istrinya itu kan. Tiba-tiba aku udah sama dia aja, aku digotong, dibopong ke rumah mertua. Dan aku nurut aja. Nah, di situ lah ini lagi mulai lagi kan. Di aku sampai umur anakku 3 bulan, Bang. Nah, mulai lagi nih berantem lagi. Udah mulai panas lagi, kayak namanya dia kan suka main ngancurin barang nih. Dia pernah ngelempar asbak yang dari karton tapi keras bang, dilemparnya ke aku. Tapi aku tuh lagi nyusuin anakku di situ. Kena lah kepala anakku bang, itu bayi 3 bulan. Kepalanya benjol bang. Aku udah ribut lagi tuh, ribut, udah semua mertua aku datang, abangnya datang, semua RT RW kali ngumpul lagi itu ngelihat anak bayi bang, kepalanya benjol gede banget. Udah rame pokoknya mah. Udah ribut lagi. Nah, udah damai itu. Nggak lama tuh bang ribut lagi. Pokoknya kita ributnya tuh sering lah gitu. Kalau sihir itu lagi datang gitu ya. Ribut tuh rumah tangga kita tuh. Sampai itu tarik-tarikan bayi bang. Aku mau pergi gitu, lah, nggak mau sama dia gitu. Ngeri kan bang, bayi itu coba masih 3 bulan tarik-tarik kita rebutan bayi coba. Aku waktu itu yang namanya aku ditonjok itu bang sampai darahku udah penuh dengan kekerasan lah hidup sama dia. Kita kalau lagi kayak gitu ributnya barbar gitu. Sampai aku merenung gitu. Udah ribut tuh aku mikir tenang gitu. Aku harus ngambil jalan, aku harus ngambil keputusan yang besar gitu. Ini kalau aku nggak pergi dari sini aku mati. Kalau nggak anakku cacat atau mati. Yang nyesel aku seumur hidup nih. Aku mikir aku harus kabur dari sini. Jadi aku ikut sama dia itu di anakku 3 bulan itu. 3 bulan apa 4 bulan itu akhirnya aku kabur bang. Aku putusin aku kabur ke Jakarta. Itu aku nggak punya uang, nggak punya HP, nggak punya apa-apa. Jadi aku nungguin dia gajian buat aku ongkos aja gitu. Jadi aku punya waktu itu gaji dia 250.000, aku ambil. Udah aku cuma nenteng anakku naik bis ke Jakarta itu. Aku kabur. Karena nih kalau aku lama-lama di sini bisa anakku takutnya yang kena ya bang. Masih bayi dia soalnya. Akhirnya aku kabur tuh berduaan. Aku kabur ke Jakarta, terus udah di Jakarta tuh dan aku lucunya tuh yang di Jakarta itu keluarga mantan suamiku yang pertama. Aku balik ke dia. Aku nginep di situ sampai aku panggilnya nenek. Si nenek itu ngelihat aku kali udah depresi, udah kurang makan, dekil, kumel, kurus, bawa bayi gitu kan. Udah nggak ngomong. Ya udah Eva sini kamu makan, duduk makan. Terus anak digendong sama si nenek kan. Udah dari situ ya aku mikir untuk kedepannya lagi gimana gitu. Aku mikirin nasib anakku. Anak aku ini harus jauh dari aku. Kalau dia deket-deket sama aku nih, si kampret ini masih ngejar-ngejar aku. Ntar takutnya aku ada apa, aku amanin dia dulu kan. Aku mikir aja di situ. Akhirnya anak itu aku kasih ke saudaraku, keluargaku. Dan itu keluargaku yang jauh banget. Aku putusin aku kasih ke dia. Karena
saking ekstrimnya aku kalau baku hantam sama dia gitu. Nah setelah aku pergi ke daerah ini ada di Kalimantan ya bang, aku pergi sana 3 minggu. Jadi di Jakarta aku 2 minggu, di Kalimantan aku 3 minggu. Aku taruh anakku di situ. Setelah udah aku yakin udah ini anak aku biar apa tenang lah gitu, hati aku biar nggak mikirin dia terus. Udah aku taruh, udah aku yakin dia aman. Aku balik lagi ke Jakarta tuh bang. Aku nginep di rumah temanku. Di rumah temanku tuh ya sehari 2 hari aku biasa aja gitu. Pas ketiga hari mulai aku gila nih. Aku inget terus gitu sama mantan suami, sama suamiku itu. Sehari 2 hari aku tahan-tahan aja. Sampai hari ketiga tuh aku nggak kuat bang. Akhirnya aku telepon lah dia kan. Kamu baik-baik aja gitu. Iya baik gitu. Akhirnya itu aku komunikasi lagi sama dia bang. Oke. Nah udah kalau kayak gitu aku balikan lagi sama dia. Itu aku nggak sadar tuh. Udah aku tahu-tahu balikan lagi sama dia. Sampai temenku, Eva lu bener itu balikan lagi sama dia. Maksudnya ya dengan semua yang udah terjadi gitu. Sampai aku cuman duduk nggak bisa mikir gitu dan nggak bisa jawab gitu, diem aja. Dan yang udah terjadi ya udah aku lagi balikan sama dia, udah balikan. Sampai akhirnya aku bawa dia ke Jakarta karena aku udah nggak ini lagi di Subang kan. Aku di Jakarta, aku bawa dia. Sampai temanku geleng-geleng, gila dibawa lagi ke Jakarta. Udah di Jakarta tuh bang berapa bulan gitu ya, asli itu bang, mungkin dikirimin lagi kita sihir ya. Padahal dia di situ udah kerja, kita udah inilah gitu, dia ada kerjaan, aku juga lagi jual apa gitu kan. Ribut lagi kita, itu ributnya kebayang nggak, kita di Jakarta rumah dempet-dempetan, ributnya kan tahu sendiri abang. Barbar kayak apa kan, itu teriak-teriak bang, ya Allah aku malu banget itu kalau inget situ, malu banget. Marahnya dia kayak apa, itu teriak-teriak. Udah dia ribut, pergi lagi dia kabur bang, kayak gitu aja terus. Sampai ada satu titik aku udah, pas di Jakarta itu aku udah mikir ini aku udah harus berakhir, ini tuh nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak akan biarin ini terjadi terus sama aku. Nah di situ mulai itu aku mulai kebotakan. Waktu itu di bulan Agustus di 2019. Jadi mukaku bengkak di sini bang. Kepala aku nih bengkak gitu. Oke. Aku masih sama dia tuh, balikan lagi kan. Dia di Jakarta ada. Sampai bengkak. Kok ini mukaku bengkak gitu ya. Terus si rambut itu bang diginiin itu ada di sini. Kayak orang habis kemo gitu Iya, ya. kayak ntar kalau mandi aku nggak mau sisiran kan. Wah ini tuh di bawah tuh banyak banget. Terus dipegang gini aja, udah nempel di sini semua. Dan seminggu buset ini rambut rontok semua. Ya udah dibotakin aja, aku bilang, daripada nyampah kayak gini. Dia yang botakin, suami aku botakin. Mungkin di situ sebenarnya sihir itu udah masuk lagi kali ya, cuman kita nggak sadar. Pas aku botak itu mungkin dia ngelihat aku aneh kali gitu kan, botak. Ya namanya lagi kita di iniin sama hal kayak gitu ya, pasti pandangan dia ke aku kan udahlah botak, sakit gitu. Ya itu aku ditinggalin. Saat aku sakit itu dia pergi ninggalin aku. Oke, aman kayak apa? Iya,
mungkin apa, aku nggak punya siapa-siapa lagi gitu kecuali dia. Tapi dia ninggalin aku kayak gitu. Keadaanku tuh semakin hari semakin kurus bang. Badanku tuh di 42 kilo. Aku tuh sampai ke rumah sakit cek darah gitu. Karena aku 3 kali aku cek darah, ini kenapa, aku sakit apa gitu. Sampai hasil lab itu nggak ada masalah. Sampai dokternya bingung gitu, mungkin kurang gizi katanya. Aku dialihkan ke ahli gizi. Semakin hari semakin badanku kurus dan semakin lemah gitu. Jadi aku kalau pergi nih ke mungkin aku pergi ngapain gitu, itu aku pulangnya harus bed rest 2 hari apa 3 hari bang, saking lemesnya badan aku. Dan itu aku jalanin sendiri, dia nggak ada, dia di sisi aku tuh nggak ada ya. Dia pergi nemuin si mantannya itu, dia sama mantannya, sedangkan aku lagi sakit ditinggalin sama dia. Nah nggak lama dari situ tuh aku udah pindah lagi tempat kan, di daerah Keranji tuh. Aku di Keranji tinggal 2 bulan. Ya biasa dia balikan lagi sama aku kan. Di situ dia kita balikan lagi, ya seperti biasa kita ribut lagi gitu. Ribut lagi sampai orang tuh keganggu lah sama kita gitu, karena ributnya kan teriak-teriak kayak gitu ya, orang kan nggak suka. Sampai aku diusir. Akhirnya aku pindah lagi gara-gara dia itu. Aku pindah ke Babelan tuh bang. Dan dia di saat itu pas aku pindah ke Babelan tuh nganterin. Dia tahu lah tempat aku di Babelan kan. Aku keadaan udah sakit, udah hidup sendiri gitu, susah, ekonomi juga sulit waktu itu kan. Aku penghasilan aku paling sebulan cuma 2 juta bang, pemasukan aku. 2 juta tuh aku harus bagi, bayar rumah, makan. Dan dia nggak bantu lah, nggak ada sumbangsihnya kalau dari segi keuangan ya. Jadi aku bener-bener ngebiayain hidup aku sendiri waktu itu. Sampai di Babelan, aku pindah di Babelan, dia ngikut itu seperti biasa, dia pulang ke Subang terus dia nyamperin aku lagi ke situ kan, pengen balik gitu. Sampai aku udah jengah gitu, hal kayak gini lagi terulang gitu. Aku nggak mau, aku mau stop. Itu aku selama seminggu bang, itu aku berantem. Ntar capek, istirahat dulu kita, nanti berantem lagi. Selama seminggu kayak gitu terus. Sampai tetangga itu, aku minta tolong tetangga, teriak-teriak kayak gitu kan, karena dia main fisik kayak gitu. Ya udah biru-biru lah, kita saling tendang. Sampai saking keselnya aku sampai ambil dia berkali-kali kayak gitu. Saking aku udahlah, hidup ini aku mati, ditonjok dia aja aku mati nih. Aku udah mikir yang penting anak-anakku udah aman lah gitu. Yang 2 ikut bapaknya, yang 1 udah aku kasihin ke keluargaku. Paling aku mati lah udah. Waktu itu aku berpikiran kayak gitu. Aku tusuk kali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya dia udah capek kali, kita udah capek kan. Dan si mantannya ini ngirimin lagi kayak gitu. Sampai aku harus kuat gitu pendirian aku ya. Sampai si cewek itu ngirimin lagi sihir. Aku yakin cewek itu nggak bakalan diam. Dan bener aja dikirimin sihir, dan dia akhirnya pergi lagi ke Subang ninggalin aku. Ya di situ aku, keadaan aku yang secara keuangan kesusahan, kesehatan juga nggak baik-baik aja. Semakin hari keadaanku semakin kurus. Sampai jadi bang, rambutku tuh botak, dia numbuh lagi itu putih. Kayak abang tahu nggak film The Lord of the Ring itu yang siapanya itu, yang jeleknya itu yang cebol itu ya bang. Aku mirip dia bang. Badanku semakin hari semakin kurus, rambutku tuh tumbuh sedikit putih-putih gitu bang. Itu selama habis bulu di badan aku tuh, selama aku tuh nggak punya bulu halis, nggak punya bulu mata, nggak punya bulu hidung, semua bulu di badan aku nih nggak ada.
Oke, benar-benar kayak di kemo ya. Iya. Dan kalau tumbuh juga rambut itu ya kayak dia itu. Udahlah, kebayang gak sih kurus tulang aku kelihatan kayak Mm-mm. gitu. Terus rambut putih kayak sedikit gitu. Kan kalau ngaca aku kayak dia aja. Mm-mm. Itu selama setahun aku ngalamin itu. Setahun aku nggak punya rambut. Sampai aku berdoa sama Allah gitu. Ya Allah kasih aku kesembuhan. Dan Allah tunjukin akhirnya aku ada kenal namanya Ruqyah. Jadi di situ nggak jauh, alhamdulillahnya tuh masih di daerah Babelan itu ada Ruqyah beneran Ruqyah yang Al-Quran ya. Akhirnya aku ke sana lah, Ruqyah tuh pertama Ruqyah itu sebenarnya bukan untuk kesehatan aku ya, karena untuk usaha aku, karena ada orang yang ngirimin saingan bisnis lah gitu kali ya. Akhirnya aku harus bertindak ini kalau jadi aku tuh di toko itu pengennya ngamuk-ngamuk, pengen ngacak-ngacak barang aja gitu bang, kesel gak aja, emosi gitu, nggak sabaran sama pelanggan juga gitu. Ini nggak bisa didiemin nih kalau udah kalau masalah ke usaha ya, karena itu kan tempat makan aku ya bang. Kalau sampai terjadi ini itu aku gimana makan gitu kan, sedangkan aku nggak punya keahlian lain lagi gitu selain usaha itu. Udahlah, usahanya waktu itu aku cuma sebulan 2 juta bang. Akhirnya aku pergi tuh Ruqyah. Disitulah Allah kasih jalan aku. Pas di sekali Ruqyah itu bang, aku satu sesi itu 2 jam. Itu aku kesurupannya 2 jam gitu. Sampai aku tuh nggak tega ke Marki yang Ruqyah aku tuh namanya Marki ya. Kecapean dianya. Yang di jin yang di badan aku juga bandel banget kan. Udah pulang terus udah 2 jam di Ruqyah, aku balik lah ke rumah tuh. Dan selama 2 minggu setelah Ruqyah itu bang, tumbuh rambut aku bang. Di sini nih bang. Tumbuh hitam. Beneran hitam tumbuh. Sampai aku ngaca lah, kok ini rambutku ada hitamnya gitu. Kan tadinya putih bang, kayak si itulah, si siapa itu ya yang di film itu. Udah rambutnya tipis, putih gitu kan. Ada ngegele segini hitam. Jadi aku diemin 2 bulan tuh tumbuh bang separoh. 2 bulan kemudian aku pergi lagi Ruqyah tuh bang. Tumbuh di sini hitam. Mirip sama teman saya kayak gitu juga ada. Sama juga. Sama iya, rambutnya putih sedikit. Sampai akhirnya aku selama setahun itu 4 kali Ruqyah jadinya. Dan alhamdulillah tumbuh bang. Semuanya hitam. Jadi aku 1 tahun gak punya rambut. Dan kalau untuk fisik badan aku tuh masih aja kurus, masih kurus, tapi udah nggak lemes lah gitu. Waktu itu kan kejadiannya tuh cepet semua itu tuh bang. Itu tuh kejadian itu nggak lebih dari 2 tahun bang. Hidup aku berantakan itu. Itu tuh masih inilah gitu. Aku masih berjuang terus untuk sembuh gitu. Dan si mantanku ini, si suamiku ini, pas kita udah mulai mau putus bener gitu ya, itu tambah parah ngirimin sihirnya. Semakin parah, jadi semakin aku nolak, semakin gemes gitu kali ya. Dia ngedukunin aku terusan kayak gitu. Aku nolak gitu. Dia kasih kode gitu kan. Wah, aku maki-maki gitu. Dia nelpon, aku maki-maki. Dia ngechat, aku maki-maki. Itu dia semakin gemes. Dia semakin kesel, dia semakin pergi ke dukun terus ngedukunin aku. Itu gangguan itu bang, kalau aku pas lagi dikerjain kayak gitu, gangguannya itu 24 jam gak berhenti bang, bisikan itu. Jadi aku harus kuat nahan sihir itu. Jadi aku kuat itu, aku ingetin aja kejahatan dia, kejelekan dia itu. Aku inget terus, aku dikerjain kayak gitu biar balik lagi sama dia. Aku inget aja kejahatan dia kayak gitu. Apa semua itu yang udah terjadi kayak gitu kan, yang dia begini begitu aku inget-inget aja itu.
Sampai akhirnya aku jadi pribadi yang nggak baik karena aku ingetin keburukan dia terus. Setiap dia nelpon aku maki-maki terus bang. Jadi akunya jadi kebayang gak sih aku ngomongnya kasar kayak gitu kan. Kebayang gak kita setiap ini ngomongin ngatain orang kasar. Jadi aku barbar gitu. Jadi pribadi yang lain gitu akhirnya. Karena saking aku sering ngeluarin kata-kata kasar gitu. Ngatain dia itu. Mungkin ya selagi aku marah-marah itu ngatain dia itu mungkin ya namanya juga dia manusia biasa ya bang, pasti ada rasa sakitnya. Nah dari situ mungkin aku nggak tahu apa yang dia perbuat di belakang aku kan. Sihir itu sampai di bulan 11 dia masih ngirimin. Di bulan 11 itu aku udah kayak orang gila, udah kebayang aku dikirimin sihir terus buat nyariin dia. Aku bertahan. Yang satu ngirimin sihir buat balik, yang satu ngirimin sihir biar pisah. Dan itu bukan sekali dua kali, kejadiannya itu berulang-ulang kali gitu sampai aku enek gitu. Sampai aku akhirnya mikir ini harus berhenti, semua ini harus stop. Dan alhamdulillah di tahun 2022 itu mungkin dia bosen kali ya, udah banyak cara dia pengen balik ke aku tapi aku nggak hirauin gitu, dan dia udah nggak ini. Cuman gangguannya itu sampai di 2024 inilah, di mungkin 2025 ini. Gangguan sihirnya itu. Jadi setelah aku ya berjalan hidup aku gitu kan gangguan itu semakin parah bang, karena aku nggak obatin gitu ya, nggak nyari orang pinter gitu, aku nggak nyari dukun gitu, aku nggak, selama 5 tahun aku nggak kayak gitu. Jadi aku kalau dikirimin itu aku cuma ruqyah mandiri aja. Jadi aku ruqyah aja. Berarti sampai sekarang pun masih bang. Kalau sekarang aku duduk di sini tuh udah sembuh karena aku hari Rabu kemarin aku akhirnya memutuskan untuk ketemu sama dia. Oke. Ketemu sama dia tuh ngapain? Aku minta maaf. Jadi aku minta maaf karena gambaran aku mungkin waktu dulu aku maki-maki dia pasti kan sakit hati bang. Pergilah dia ke dukun. Dan dia mungkin kan si jin ini kan asupannya itu kan rasa kebencian dia kan. Kebencian dia, kecewaan dia. Itu yang bikin gangguan jinnya itu nggak hilang-hilang. Aku sampai depresi berat loh bang, sampai nangis-nangis kayak udah berat gitu, saking kepala aku nggak berhenti gitu yang bisikin. Gangguannya itu sampai badanku nggak gemuk-gemuk, badanku di 45 kilo aja. Tapi dia maafin tuh waktu Kak Eva minta maaf gitu. Iya. Nah setelah itu berarti itu baru belum lama dong iya. Ya. Nah setelah itu nggak ada kayak bayangan-bayangan gitu, nggak ada. Udah nggak ada. Terus si mantannya? Si mantan aku? Mantan istrinya dia ini? Mereka masih. Mereka balikan? masih balikan. Mereka udah balikan lagi. Tapi sebelumnya memang mereka udah pisah, udah divorce? Iya, setahu aku kayak gitu. Setahu aku mereka udah pisah. Jadi nikah sama aku tuh sebenarnya mereka keadaan udah pisah. Tapi nikah sama Kak Eva ini di bawah tangan dong berarti? Iya. Waktu itu aku nikah di bawah tangan karena aku ya bimbang waktu itu, nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Karena pengaruh iya, itu tadi ya. Iya. Oke. Nah setelah Kak Eva kayak pindah gitu, udah pergi beberapa kali kan ya, pisah sama si mantan ini ya, itu perasaan itu ada aja gitu, inget terus. Dia terus gitu, kangen dia terus selama 5 tahun aku nahan itu. Jadi bisikan itu nggak pernah hilang.
aku udah ini setahun kemarin aku udah ikhtiar lah gitu ya untuk kesembuhan. Udah dimandiin ini, udah kesana, udah kesini, udah baca Al-Quran, udah semuanya. Masih balik lagi sihirnya. Jadi kayaknya mah kalah ilmu. Jadi si sihir yang dia kirim tuh kayaknya ilmunya lebih tua gitu ya. Mungkin dari rasa sakit hati dia juga, rasa benci dia mungkin ke aku atas kata-kata kasar aku. Betul. Nah, ya mestinya kan kalau orang yang, mohon maaf nih, kalau orang yang waras nih kayak udah di itu udah KDRT ya, udah di KDRT, udah di mungkin udah di gimana gitu ditendang, Udah tapi dicek aku bang sampai mau masih balik lagi gitu. Nah tapi setelah kenapa nggak dipertahankan tinggal di Kalimantan? Karena kan kalau biasanya ya ilmu atau sihir-sihir guna-guna dan segala macamnya itu kan katakannya kalau kalau kita pindah keluar pulau kan nggak bakal bisa gitu ya. kayaknya itu mitos deh bang. Tetap aja ya. Tetap aja. Aku pindah rumah pun aku sering pindah-pindah tetap aja sihir itu ngikut. Tapi bukan faktor lain nih Kak Eva bisa balik lagi sama dia tuh asli murni dengan Jadi, sihir atau guna-guna itu ya. Jadi aku tuh dibikin biar lupa atas kesalahan-kesalahan dia, biar aku mau balikan lagi sama dia. Jadi aku tuh banyak memori aku tuh yang hilang kemarin itu. Aku nggak inget salah dia tuh udah ngelakuin apa aja sih sama aku kayak gitu. Karena saking seringnya aku diguna-guna biar nggak nginget kesalahan dia, biar mau balikan sama dia kayak gitu. Itu aku nggak inget bang, sampai aku akhirnya minta maaf sama dia itu. Baru aku inget lagi semuanya apa yang udah dia perbuat ke aku. Aku pertama hal yang dia lakuin ke aku itu aku dicek sampai mau mati. Mestinya kan dilaporin ya, apalagi sampai udah mengenai anak yang masih bayi. Waktu itu aku bener-bener nggak bisa mikir bang. Yang udah terjadi itu nggak bisa mikir dengan jernih gitu. Padahal yang udah dia perbuat tuh ya kayak aku ditonyok itu hidungku sampai berdarah kayak gitu. Pokoknya udah namanya badan aku dibanting sana dibanting sini, udah aku yang ditabrak motor, udah barbar banget ya pokoknya. Kebayang sih tenaga laki-laki kayak apa gitu. Ya kalau udah KDRT ya, tapi ya saya nggak paham ya apakah memang ini pengaruh dari ilmu sihir atau guna-guna atau memang dari Kak Evanya terlalu bucin gitu. Saya kurang paham nih Kak Eva ya. Tapi ya namanya kayak gitu, kalau kita yang benar nih udah kena KDRT berkali-kali ya ada baiknya sih kita laporkan gitu, karena ya itu ngeri banget kalau misalkan tapi untungnya Kak Eva sampai sekarang ya masih sehat walafiat Kak ya, nggak ada ya takutnya entah cacat amit-amit bisa dihabisi gitu kan, ngeri yang namanya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ya Kak ya semuanya berakhir walaupun nggak happy ending, tapi setidaknya Kak Eva masih bisa menghirup udara segar sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Oke. Kabar anaknya gimana sekarang sampai sekarang? Anakku sekarang udah mau 7 tahun. Berarti nggak bisa tetap bisa menghubungi atau gimana Bisa. nih? Kalau komunikasi aku masih baik, tapi aku bilang jangan bilang aku ibu ya. Karena apa yang udah aku alamin selama ngandung dia gitu, aku depresi berat bang. Jadi aku nggak mau anak aku tuh tahu ceritanya hidup dia tuh kayak gimana sih, seberantakan itu gitu. Kasian. Takutnya dia kecil hati gitu ya bang. Kok gue lahir dari keluarga yang kayak gini, ibu kayak gini, bapak kayak gini gitu.
Jadi udah anakku ya udah kakak aja yang ngurusin, bilang aja kakak ibunya. Karena aku nggak sanggup ngomongin kisah aku, ya Allah. Berarti Kak Eva sekarang sendiri nih. Aku sekarang alhamdulillah udah balik lagi sama 2 anakku. Anakku yang dari pernikahan aku yang pertama. Mantan suami yang pertama. Aku udah 3 tahun sama mereka. Mereka ikut aku. Berarti menjadi single parent dan single factor ya. Iya. Usahanya apa Kak? Bisa menghidupi anak gitu. Keren loh. Usahaku ya mainan itu, jualan mainan. Oh. Aku produksi sendiri baju boneka. Baju boneka. Iya. Ada baju kucing nggak Kak? Belum. Oh belum ya. Belum Kalau ada saya mau kepikiran. pesen dong baju kucing. Iya, tadi ada kucingnya lucu banget. Iya, ada saya kucing Sphinx di rumah. Kalau tadi kucingnya tim saya. Oh, berarti Bang Ale suka itu suka kucing juga. Suka kucing. Dari dulu suka kucing sih. Tapi semenjak saya berkeluarga itu kucing dikurang-kurangin. Jadi tinggal 1 doang Banyak sekarang. berarti. Kalau dulu sih sampai berapa belas? 12, 13. Itu waktu masih muda ya. Nah sekarang semenjak udah mau menikah itu saya mungkin hibahkan, ada kasih temen, ada yang diadopsi sana sini lah gitu. Nah sekarang tinggal Banyak 1 sih kucing Sphinx. Itu juga pengen saya steril sih Kak. Karena udah bosen dia beranak mulu. Ya beranak, udah diadopsi, dikasih ke saudara, dikasih ke siapa, itu banyak lah gitu. Makanya pengen kalau ada baju kucing, lucu kali ya. Oke Kak Eva, terima kasih nih buat kisahnya. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semua ya, agar tetap berhati-hati, tetap waspada walaupun itu orang terdekat kita sendiri gitu. Dari sini Kak Eva ada yang mau disampaikan lagi ke penonton di rumah, silahkan. Iya sih. Pesan-pesannya. Jangan, kalau kalian berpikir pengen untuk saat ini mungkin kalian dendam sama orang, apa sakit hati, pengen nyakitin. Jangan lakuin itu. Ya. Kalian sabar aja. Semua hal itu akan berbalik ke dirinya sendiri. Termasuk aku ya, cerita aku ini. Aku udah ngerusak hidup orang, hidup aku pun dirusak sama orang kayak gitu. Ya, karma ya. Iya. Oke, Eva, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Eva dalam segmen Cublek, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita panjang kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eva, terima kasih ya. Salam sama-sama. buat keluarga. Semoga usahanya lancar semuanya, pokoknya Kak Eva ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.